apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbak, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh. Para nabi yang lain pasti protes. Saya yakin semua orang akan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah follow, yang sudah subscribe video saya atau channel saya, dan yang sudah nonton, yang sudah komentar, yang sudah like video saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah video yang Masya Allah gitu kan. Saya yakin semua orang akan menyesatkan, bukan semua orang, sebagian orang pasti akan menyesatkan beliau. Siapa? Abu Ya Mama Gufron. Gitu kan, sebelum-sebelumnya ada video yang viral bahwa Mama Gufron itu hanya satu-satunya di dunia yang bisa bahasa Suryani. Kemudian kata Kang Ubad bilang seperti ini, orang yang bisa bahasa Suryani, orang yang bisa bahasa hewan, orang yang bisa bahasa binatang, bahasa jin, itu wali kutub. Kutubnya Kutubul Gaus. Itu kata Kang Ubad, teman-teman ya. Mau ngaku-ngaku sebagai wali apa terserah mereka ya kan, itu teman-teman. Tapi di sini saya hanya ingin mengomentari video yang ini, yakni tentang ketika Mama Gufron ditanya perihal apakah semua agama itu masuk surga. Nah, itu pertanyaan dari Kang Ubad ditanyakan kepada Abu Ya Mama Gufron. Kemudian Abu Ya Mama Gufron menjawab, semua agama pasti masuk surga. Itu pasti untuk pandangan-pandangan kita semua ini. Itu kan sebagian orang pasti menyesatkan beliau. Yakin saya kalau menyimpulkan seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan langsung menyesatkan beliau ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kaca spion, baca spion. Kalau kita lihat daripada ini apa namanya ditafsirkan lagi, itu benar menurut saya ya, benar. Kenapa benarnya? Misalkan non muslim masuk surga, itu kan kata Mama Gufron pasti masuk surga. Saya menjelaskan. Ketika non muslim meyakini masuk surga, surganya yang mereka yakini. Gitu. Berarti benar ya. Tapi kalau mereka meyakini akan masuk surganya orang Islam, itu baru kurang tepat. Itu salah. Itu kan teman-teman ya. Kemudian Islam meyakini surganya orang Islam, benar. Tapi kalau meyakini surganya orang non-muslim, nah itu salah. Mungkin beda ya, surganya kita dengan surganya orang lain, itu surganya muslim, non-muslim itu beda ya. Karena kuncinya kita itu untuk masuk surga, diantaranya satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Diantaranya itu kan, masih banyak lagi alasannya. Oke teman-teman, di sini ada tanggapan dari seorang ustadz, saya nggak tahu ustadznya, tapi di sini kita akan bahas, ini orangnya sangat bijak sekali ya teman-teman, tidak langsung menyimpulkan bahwa Mama Gufron itu sesat. Tapi kalau Hari Pers yang mereaksi pasti bilangnya sesat. Ya teman-teman, oke, kita lihat videonya seperti ini teman-teman. Apakah semua agama akan masuk surga? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Pertama, jika surga yang dimaksud oleh Mama Gufron itu adalah surga yang diyakini masing-masing, bukan masuk ke surganya orang Islam, maka jawabannya ya. Katakanlah misalnya agama Kristen, mereka yakin bahwa siapapun yang beriman dan patuh taat di agama Kristen, mereka akan masuk ke suatu tempat yang mereka yakini sebagai sebuah surga. Seperti itu teman-teman, penjelasannya sangat luar biasa menurut saya itu kan. Kalau mereka taat terhadap agamanya, meyakini akan masuk surga, surganya yang mereka yakini tadi teman-teman ya. Seperti kita lanjutkan teman-teman videonya. Demikian juga dengan agama Hindu, Katolik, Buddha, dan agama-agama lain. Terlebih lagi agama Islam juga sama, bahwa umat Islam meyakini bahwa siapapun yang beriman, patuh, taat, dan sebagainya akan masuk ke surga atau suatu tempat yang diyakini sebagai sebuah surga oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, kalau surga yang dimaksud itu adalah surganya yang diyakini oleh umat Islam, artinya orang Kristen ada di surga itu, orang Hindu, Buddha, Katolik, dan sebagainya, maka tidak benar. Sekali lagi, jawabannya 100% salah. Bahwa tidak benar semua agama akan masuk ke surga atau ke suatu tempat yang diyakini oleh umat Islam sebagai sebuah surga, atau sederhananya, semua agama akan masuk ke surganya orang Islam. Ini tidak benar. Karena jelas bahwa di dalam agama Islam, bahwa syarat mutlak yang harus dilakukan oleh siapapun yang ingin masuk ke surga
ia harus bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini jelas, ini adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh siapapun termasuk orang Katolik. Kalau dia ingin masuk ke surganya orang Islam, maka dia harus bersaksi. Demikian juga Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga nih yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Kalau saya perhatikan ya, video beliaunya, itu video panjang dari awal sampai selesai, sebetulnya beliau ini ingin menegaskan satu hal, bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak sepatutnya lah setiap agama saling menghakimi, saling menghegemoni, saling mengaku bahwa surganya inilah yang paling benar, bahwa mereka lah yang paling berhak yang masuk surga, sementara agama lain masuk neraka. Nah, ini memang meskipun benar ya, tetapi ketika ditampilkan di depan publik atau di hadapan keyakinan yang berbeda, maka akan berbenturan dengan keyakinan itu sendiri. Katakanlah misalnya Islam ini sebagai otokritik, bahwa Islam berbicara di depan umum, berbicara di hadapan semua agama, bahwa hanya orang Islamlah yang akan masuk teman-teman surga. ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, kalau kita kan banyak yang mengklaim, oh yang merasa suci sehingga merendahkan orang lain, nanti akan merusak kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh merasa suci sendiri. Jangan jadikan ayat itu untuk merendahkan orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena akan merusak kerukunan umat beragama. Nah, ini disebutnya toleransi. Itu teman-teman ya. Kita lanjut videonya. Sementara yang lain akan masuk neraka. Nah, pernyataan seperti ini jelas bermasalah dan beresiko terhadap kerukunan antar umat beragama. Kenapa? Karena kita berbicara satu keyakinan di hadapan keyakinan yang berbeda, jelas ini tidak bisa disatukan. Mereka juga yakin bahwa mereka lah yang berhak masuk surga. Begitu juga dengan Katolik, Buddha, dan yang lain. Dan ini tidak akan pernah disatukan, apalagi ingin menseragamkan keyakinan. Katakanlah misalnya harus semua yakin ke surganya Kristen, jelas tidak bisa. Atau misalnya harus yakin ke surganya Islam saja, jelas tidak bisa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam konteks ini, Mama Gufron itu sebetulnya ingin menegaskan itu. Meskipun beliau jelas menjawab bahwa masing-masing agama masuk surga untuk menjawab pertanyaan tadi. Tetapi sebenarnya sekali lagi, dia ingin menegaskan bahwa biarkanlah keyakinan itu berjalan menurut waktu. Biarkanlah keyakinan itu berjalan sesuai dengan agama masing-masing. Artinya apa? Bahwa meskipun benar ya, meskipun bahwa sebetulnya surga itu ada satu, Tuhan itu juga ada satu, dan agama yang memang diridhoi itu juga ada satu, tetapi kita harus memiliki sikap saling menghormati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membiarkan keyakinan itu berjalan. Katakanlah misalnya orang Kristen yakin bahwa ada surga yang mereka yakini sebagai tempat akhir daripada orang-orang baik di lingkungan mereka. Biarkan saja keyakinan itu tanpa kita harus menggugat, tanpa kita harus mengkritik, tanpa kita harus menyalahkan bahwa surga itu adalah surga hayalan. Biarkan saja. Demikian juga dengan surga yang diyakini oleh agama Hindu, Buddha, Katolik, dan yang lain. Walhasil, apapun agamanya, apapun keyakinannya, kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Jadi itu teman-teman ya. Jadi mungkin ya jawabannya Mama Gufron itu dalam kondisi berbangsa dan bernegara itu teman-teman ya. Tapi sekali lagi tadi katakan oleh Ustadz, kalau di depan umum atau di depan publik atau misalkan di depan semua agama, kita merasa paling suci sendiri, itu salah total ya teman-teman. Tapi saya juga tidak membenarkan juga apa yang diucapkan oleh Mama Gufron ya. Tidak membenarkan juga. Kenapa? Karena itu di depan publik. Karena banyak orang-orang yang yakin saya 100% bakal banyak yang menghujat beliau. Apalagi sekarang sudah dihujat kan beliau itu kan. Yang kedua, di tontonan YouTube itu bukan hanya orang Islam saja, kan, tetapi ada juga orang non-Muslim. Itu kan teman-teman, ada agama lain gitu kan. Gitu. Jadi beliau mungkin dalam berbangsa dan bernegara ketika menjawab hal itu. Itu yang diucapkan oleh Ustadz ini gitu kan tadi, surga menurut keyakinannya masing-masing. Tapi orang selain Islam mau masuk surganya orang Islam, wayahna harus bersaksi dulu. Itu kan harus bersaksi dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu teman-teman, semoga bermanfaat, berkah selalu. Jangan lupa ngopi yang kental teman-teman ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.